آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه بصرة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pembacaan malam ini, mudah-mudahan dari membaca maupun mendengarkan mendapatkan syafaat perhatian di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Arianto S. pada kepada Jati Langit untuk pembahasan akan disampaikan oleh Ustaz Rosidin pada satu yang Rosidin persilakan. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Dr. Andes Hasanuddin Matarafitul Umri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umurnya, diberikan kesehatan badannya sehingga bisa menuntut kita, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati pula pimpinan hadrah Ustaz Abdul Rahman beserta para prajuritnya, para ustaz, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan insya Allah tetap mahabbah kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka HP pada saat-saat ini, ucapan yang paling banyak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kondisi saat ini. Untuk menyikapi kondisi saat ini, hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan yang pertama iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan imun. Dengan iman apa hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudah dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala apabila iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apapun permasalahan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan anak, maupun permasalahan jodoh, apabila kita disandarkan kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan di akhir ayat tersebut, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Inilah hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah di dalam Al-Qur'an.
Bahkan apabila lisan kita senantiasa mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku, kemudian kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa hal yang dimuliakan Allah? Malaikat akan turun kepada orang yang mengucapkan qalu rabbunallah. Di dalam surat Al-Fussilat disampaikan alladzina amanu qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah, yang kita sembah ketika sehari semalam 5 kali dengan takbir Allahu Akbar, Allah adalah Tuhanku, maka apa hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Qalu rabbunallah summa istaqamu, kemudian dia dengan teguh melaksanakan pendirian tersebut dengan membaca tahlil la ilaha illallah, dengan membaca berjanji mungkin, membaca sinatulur mungkin, membaca riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apabila ini dilaksanakan dengan oleh hamba Allah tersebut, maka malaikat akan datang, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan engkau sedih, kata malaikat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru, diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya untuk bergembira. Kenapa bergembira? Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga sudah dijanjikan, sudah disediakan kepada orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah yang hadir tempat yang mulia ini, kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saya sampaikan kepada Ustaz Usaidi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari beliau dan bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah kajian kita yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hasan Sinema, dan nanti akan ditutup dengan zikir asmaul husna. Kami sebagai pembawa acara dari awal ke akhir hanya kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekedar para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para koordinator majelis, di antaranya Ustaz Rasyidin, dan juga sekaligus yang tadi memberikan tausiah keilmuan kepada kita, dan juga Rayanto, Agus Abdullah, Hadi Usnadi, dan Bapak Timan, Koordinator Hadrah, Syed Abdurrahman dan Saudara Ki, serta para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi daripada kajian kita, mari sama-sama kita baca Fatihah dengan harapan kekuatan, keberkahan Fatihah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini berada di alam kubur, agar kuburnya dijadikan daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan pula urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini, baik urusan dunia wal akhirah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Dengan kekuatan Fatihah, kekuatan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar wabah yang terjadi negara kita khususnya kota Jakarta segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, kampung kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama-ulama kita agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Mustafa bina syafina wa zurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa muhibbihi wa syai'a wal awliya wal nabi sultanil awliya syarul qadir jilani nubina bisul marhaman marhumah. Sebutkan orang tuanya, kakeknya, keluarganya yang sudah tiada. لو بلا رئيس المرحال والوامين يا حاضر إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونسألك والسلام القرآن والشفاء سلطان محجز استغراب الدين سلفني وحجج عيدا بنت بابا يوسف وبابا سعد بابا إلياس وبابا هجرة بدرك وبابا ومردني وبابا أحمد غزالي وكي هجي أبو السبحان ولجميع أهل حاضرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. Satu kali Al-Fatihah agar yang terus berperan di dalam membawa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wadah Habis Talim, lembaga dakwah, yayasan Mushola Silatul Rahim, baik berupa harta, tenaga, pikiran, ide, pendapat yang mengisinya, yang mengaktifkannya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menyumbang daripada pembebasan lahan kita hamba Allah agar usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk keluarga beliau yang telah meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam hari ini kita mendapatkan yaitu dana untuk pembangunan, yaitu dari Ustaz Kamal dan juga Kamaluddin dan juga dari Bapak Diki ya, yang almarhum yang pahalanya ditujukan untuk Amrah dan juga binti Haji Abbas dan Bapak Mustafa binti Marta, Ibu Nasa bin Riman, dan juga Haji Muhammad Ali Abdullah, Haji Siti Fatimah Yusuf bin Haji Banjar dan juga Haji Samiah. Semoga orang-orang tua yang ikut berperan dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam hal pembebasan dan pembangunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak Romli akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Bitilkani al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat sama kita. Masih bisa kita berjalan, melangkah, melihat, mendengar, bernapas. Dan kesemuanya ini tidak lepas daripada izin Allah. Kalau kita mau melihat bagaimana nikmatnya, daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan untuk ibadah ya. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita berada di rumah sakit saat ini, yang lagi kenapa-napa. Ada gak? Ada gak? Mandir rumah sakit, yang lagi merintih. Ada gak? Lagi merasakan sakitnya jantungnya, matanya, telinga. Saat ini ya, berada di rumah sakit. Kita ini yang masih sehat, masih bergerak semuanya, mata kita, maka jangan kita sia-sia. Karena nikmat sehat ini begitu tinggi nilainya. Makanya ada dua nikmat yang terkadang manusia suka lupakan, asy-syihah wal farah. Pertama nikmat sehat. Kadang-kadang orang lagi sehat suka lupa mau. Betul kan? Lagi sehat, diajak ibadah malas, diajak ngaji ogah, bosan mengaji. Diajak sholat ogah, diajak taklim ogah, diajak ibadah ogah. Bila sakit baru terkadang dia menyebut nama Allah. Kata Allah kemarin waktu sehat kamu gitu. Maka kita bersyukur ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai kita meninggalkan taklim, meninggalkan menuntut ilmu. Kenapa? Kita termasuk orang yang rugi. Karena kalau sudah sakit kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Ini. Tapi memang kalau zaman yang beri taklim, setannya ke berat. Tapi ini kayaknya ya. Orang kalau udah meninggal baru nyesel. Kenapa dulu nggak duduk di tampuk? Nggak duduk bersama para ulama. Ya, kalau udah meninggal baru tahu. Oh iya,
Karena dianggap sesuatu hal menimbulkan kebosanan dalam taklim, menimbulkan kejenuhan. Itu adalah apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, dibikin was-was kita oleh yang namanya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibikin was-was, dibikin tidak tenang, dibikin malas. Setan yang berupa gaib dan juga setan yang berupa manusia. Udah jangan tarik, kita mau ngobrol aja. Kata Anda mau nyamperin ke tarik. Oh, aku juga tahu bisa kita tarik juga berdua. Oh iya. Padahal dia mau nyamper tuh nanya. Hari kan. Makanya beruntung. Tiap malam Senin ini luar biasa kalau kita mau kaji. Kalau kita menilai Allah berikan kebaikan sama kita, ya. Nah, ini rasa itu udah mati. Ternyata di malam Senin manfaatnya banyak benar. Ya. Mau ngerasain nggak? Enggak. Enggak mana? Takut normal. Ya tantar. Ini. Tadi dibahas sama satu di media orang-orang yang mati, WA, innalillahi, Facebook, innalillahi, Telegram, innalillahi, betul kan? Ayo, nih, anak-anak remaja terus berselawat dengan dakwahnya melalui fatwa. Insyaallah berkah. Ini jadi teman-teman. Makanya jangan bosan-bosan. Ya, Allah masih rezeki sama kita nggak bosan-bosan. Betul kan? Ini tadi. Makanya ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabdu Asyakira wa Dailamiyu an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fahtara al ilma fa'udil mala wal mulka ikhtiyaril ilmi. Dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Asyakir dan Imam Dailami dan Ibni Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Khuyyirat Sulaiman alaihi salam, telah disuruh memilih Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman disuruh milih. Ya. Yaitu apa? Bainal mal wal mulki wal ilmi, disuruh milih yaitu harta, kerjaan dan ilmu. Ya. Jadi disuruh milih nih harta, kerjaan, ilmu. Kira-kira yang dibeli mana? Yang benar. Ngapain dulu nikmatin. Gimana tuh begini? Ada perempuan cakep. Nah, perempuan cakep, tapi hatinya dengki. Ada perempuan setengah cakep, ya, hartanya banyak. Itu tak kayak ini tidak. Ada perempuan jelek tapi ilmunya banyak dan hartanya banyak. Milih yang mana? Yang tengah. Yang cakep. Yang milih mana? Yang ilmunya ada, hartanya banyak. Kecantikan nomor lain. Pakai cadar. Yang cakep banyak taklim.
Ini Nabi Sulaiman disuruh milih bainal mali wal mulki wal ilm, ya, harta, kerjaan, ilmu. Yaitu apa? Fahdaro ilma fa'udiyal mali wal mulki ikhtiyaril ilmi. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih daripada yaitu mengambil ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu dia punya harta. Karena dengan ilmu dia punya pekerjaan. Makanya harus memiliki ilmu. Dengan ilmu keangkat derajat. Gak usah jauh-jauh. Tukang cilok. Tukang cilok. Karena dia punya ilmu, di belakang cilok. Kasih modal sebentar, untung terus, dia punya ilmu. Berpuluh-puluh tahun selama hidupnya jualan cilok. Dari kecil kita umpamanya sampai kita tua dia masih jualan cilok aja. Kita tanya, Bang, kenapa jualan cilok? Untung enggak? Untung. Sekarang saya bukan untung lagi. Sekarang saya sudah jadi bos cilok. Karena ilmu itu baru cilok. Lagi yang lainnya luar biasa. Makanya jangan sampai kita tinggalkan yang namanya nuntut ilmu. Ya. Nabi Sulaiman saja masih mau milih ilmu, seorang nabi. Ya. Apalagi kita yang harus terus dan terus menggali daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Duduk di majlis ilmu, majlis taklim, majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ada di taklim, nggak mungkin kita baca maulid di hari satu, betul nggak? Kalau baru main HP, ya, nonton TV, tapi kalau kita taklim, ini hari kita masih baca luar biasa. Ya. Kalau kita nggak taklim, kita nggak baca yang namanya apa? Latih terus. Untung terus. Maka sisihkan dan sisihkan waktu. Ya. Makanya modal kita ini umur, kalau kasar. Modal umur. Umur ini kalau kita manfaatkan untuk ibadah, termasuk kita orang yang betul. Kalau umur kita gunakan untuk sesuatu hal yang nggak baik, nggak ibadah, nggak taklim, nggak macam-macam, rugi kita. Kenapa? Karena umur akan ditanya. Aku kasih umur engkau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kau gunakan itu. Ditanya mau. Makanya bersyukur kita. Baca Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Ini dihadir kurang lebih 40-50 orang, 50 Fatihah buat orang tua kita yang meninggal. Kalau di rumah sendiri belum tentu baca Fatihah 40 kali buat orang tua kita. Betul? Buat kakek kita, buat saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, belum tentu. Makanya bersyukur. Bahkan bukan hanya kita yang mendapatkan nilai, orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan kita melihat anaknya, melihat cucunya, melihat mantunya, begitu tadi biarlah untuk orang tua kita, kakek kita yang sudah meninggal. Jadi yang hidup untung, yang meninggal juga untung. Mana untung didoakan, untung. Coba kalau antum nggak di sini doain nggak orang tua? Mudah meninggal untung. Ayo bersyukur terus. Ya. Maka mari sama-sama terus kita kaji ilmu.
dan tuntut terus ilmu. Ya malam Senin kita kumpul, di samping kita berselawat, baca hadis, kajian yang kita bahas, kita dapatkan insya Allah sedikit-sedikit akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Semoga hadirnya kita di majlis ini dan terus menambah nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sababina jabina wa dzurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha
وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحبنا وعلاوتنا وولد آبائنا وذوي الحق علينا ومن أنصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسأل إليه وعادل بالصلاة قلوبنا ولك المسلمين والمسلمات من أعظم عبادك النسي والفيق والخير تقسيم الليل دعوا اليوم ونور نهتدي به ورحمة تنزلها ورزق تبسطها وذر تكسبها وبلاء ترفعها وفتنة تسربها وعافية تكن بها اللهم اجعلنا وإياه من أتقائك من النار منزور إليهم بأن رحمة الموفى عليهم تزيد العطايا والمناهي والمواهب واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك وعبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم اجعل لنا ولهم حدا وافيا من مواهبك العظام لسائر الأنام اللهم وما وسرا وراعي ولربا وما ولا تبلغ ونية وأمنية من خير ولا توعدا من عبادك أو خير أنت معطيه عدا من خلقك فإني راغب إليك به واسلك لي ولا غار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إني أسألك بأسمائك التي ذات بها على مبارك السماء القديم ودعال وأسألك بأسمائك التي ذات بها على مبارك الأرض القديم ورجال وأسألك بأسمائك التي ذات على أموال النسر إن شاء يا عزيز من الزليل غيره يا غني من للفقير غيره اللهم إني أسألك بهذه أسماء كلها اللهم ربنا تقبل دعاءنا يا الله اللهم ربنا تقبل دعاءنا يا الله اللهم ربنا تقبل دعاءنا يا الله ومقصودنا يا الله ومرودنا يا الله ببركات أسماء الحسنى ببركات أنبياء ببركات أولياء ببركات السلف الصالح ببركات أستاذنا ببركات والدينا بحاجاتنا يا الله بحاجاتنا يا الله بحاجاتنا يا الله حاجة الدنيا والآخرة ظاهر وباطن استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله يكن حاجتنا
استجب دعاءنا يا الله وجماعة مجلس تعليم صلة الرحم مبارك حاجة الدنيا والآخرة اللهم اهدنا من عندك وعمل علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا من لدنك من نافع متقبلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بصير نذير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا Demikian apa yang harus saya sampaikan sebelum diakhiri dengan salam, bahwa kita dalam kondisi saat sekarang ini bila keluar rumah tetap 3M kita lakukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita sudah menjaga jarak, kalau 1 cm jaga jarak. Udah jaga jarak, benar kan? Jadi itu tetap himbauan pemerintah kita lakukan, kita kerjakan. Tapi kuncinya adalah doa. Insyaallah kita selalu berselawat, kita berdoa, semoga kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya bahwa selama ini kita punya tempat ya yang kita sudah bebaskan. Jadi kegiatan talim parkirnya di dalam sebelum dibangun, ya. Diparkir semuanya masuk ke dalam. Ya. Tidak, pertama tidak mengganggu yang lain, ya. Kedua kita manfaatkan, gitu, ya. Biar yang nyumbang juga dapat pahala, gitu. Kita diparkir buat orang-orang yang taklim, orang-orang yang duduk di majlis, ya. Dan insya Allah bagi jamaah ya yang mau inventarisasi ya atau mau ikut ambil bagian di dalamnya ya bisa untuk membantu kegiatan dakwah atau kegiatan pembangunan majelis ya diupayakan supaya ikut ambil bagian ya walaupun dengan sebulan 25.000 ya
atau sebulan 50.000 atau 100.000 atau lebih, yang penting ikut ambil bagian, ya. Jangan sampai ntar nyesel, gitu, ya. 25.000 kalau yang merokok sebungkus cuma sebulan, ya. Enak gak diajak begini? Enak gak? Enak. Kamu pada diam semuanya kalau belum duit ya? Hah? Enak gak ya? Nah, remaja ya, dia mau bapaknya, Pak, menyimpan duit di akhirat gak? Gitu, gitu. Ya, kalau mungkin kalau anak-anak kan pasti bisa dari bapaknya kan gitu, ya. Gitu. Ajak bapaknya, Pak, ya, pas saya ngaji, pas saya taklim, ya, pembebasan udah selesai, lagi mau bangun. Insya Allah, saya punya target awal Februari, kalau saya sudah megang duit 50 sampai 100 juta, saya langsung bongkar di depan. Ya, itu air, itu cuma samping doa, tapi juga ikut ambil bagian, gitu, ya. Sebulan 25, saya kemampuannya aja, mau 5.000 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan sampai kita itu nggak sampai yang namanya nyimpen. Jangankan itu, kalau perlu ada pembangunan paku itu harus kita taruh di situ, bahasanya gitu. Pasir walaupun 1 biji kita harus taruh, karena itu yang akan menjadi saksi. Itu, ya. Oleh karena itu, pembebasan sudah selesai, tinggal kita pembangunannya. Ya, kita bareng-bareng akan membuat kebaikan kita bareng-bareng, ya. Dan nanti ya ada semacam apa namanya bus akhirat, ya. Jadi kita berapa lokasi atau yang mengisi silakan, ya, sesuai kemampuannya, ya, itu. Tapi nggak bersekolah langsung story itu Bang, gitu. Tapi kalau yang mau langsung boleh ya, apa-apa. Itu untuk kebaikan kita, ya. Mudah-mudahan kalau kita sering bersedekah, ya, ibarat keran nih, turun air, kalau dikeluarin diisi lagi kan? Diisi lagi kan? Diisi lagi. Tapi kalau nggak dikeluarin, diisi lagi kan? Dia menendam di situ. Timbulnya apa? Kecubung, kecubung. Kecoa macam-macam kan? Jadi kotoran. Ya. Gitu. Harta pun begitu, kalau kita nggak bersih dengan zakat, sedekah, jadi kotoran, ya, buat diri kita. Ada apa? Datangan bisa berbagai penyakit. Makanya zakat itu pembersih, bersih, bersih harta kita supaya kita pun dijauhkan dari berbagai penyakit. Insya Allah, ya. Dan teman-teman sudah banyak, ya, bagian yang kali ini. Ayo. Ya, kita niatin sebulan mau mampu 25.000 besar Obama TKI kita 25.000. Ada duit 50.000, 150, 50. Insya Allah berkah, nggak ada sejarah. Begitu, karena itu kepentingan barang. Insya Allah akan ganti yang lebih banyak. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah kita buatkan tempat dulu di samping, ya. Itu sebelum di bawah, kalau kita mau di bawah. Dan untuk lahir malam Senin besok untuk tausiahnya itu nanti Ustaz Agus Abdullah, ya. Dan Ustaz Haryanto belum lama dia belum datang. Ya. Malam Senin besok. Yang terbanyak air lewat Lupa. apa saya udah ini. Haryanto malam Senin besok, ya. Terus untuk baca ratibnya, ya, Ustaz Agus Abdullah malam Senin besok, ya. Dan untuk membawa acaranya itu Ustaz Hadi, ya. Itu untuk tugas besok. Timan belum ya? Membawa acara belum Timan? Belum. Timan untuk malam Senin besok MC-nya. Saya rasa itu apa yang harus saya sampaikan. Semoga banyak hikmah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.